Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada saat ini saya ingin berbagi informasi terkait cara pengerjaan LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Sebelum kita mulai mengerjakan LK 1.3, saya meminta dukungan daripada Bapak Ibu Guru untuk mendukung channel ini untuk bisa lebih berkembang dengan cara klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan info tahapan PPG selanjutnya dan membagikan setiap video yang sudah tayang ke teman-teman juga agar bersama-sama melihat channel ini dan sama-sama boleh mengumpulkan setiap tugas tepat pada waktunya. Setelah mengerjakan LK 1.2 di hari yang ke-9, itu artinya Bapak Ibu akan satu langkah maju ke langkah berikutnya, yaitu adalah penentuan penyebab masalah. Di penentuan penyebab masalah ini hanya akan dilakukan sebanyak 3 hari atau setara dengan 19 JP. Di tahap yang ketiga ini Bapak Ibu akan melakukan kegiatan diskusi bersama dengan teman mahasiswa PPG dan juga dosen dan guru pamong jika ada, mendiskusikan terkait penentuan penyebab masalah itu di hari yang ke-10 sebanyak 7 JP. Dan di hari yang ke-11 ini akan mempresentasikan hasilnya dan juga mengupload LK 1.3. Jadi tergolong cepat ya Bapak Ibu untuk pengerjaan LK 1.3 ini dan akan diupload di hari yang ke-11. Dan di hari yang ke-12 ini akan mengupload sekaligus juga LK 1.4. Oke, kita lihat dulu kegiatannya di hari yang ke-10. Ini Bapak Ibu akan mendiskusikan, mencari akar penyebab masalah dari beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi atau problem and cause sharing. Jadi sama-sama berdiskusi nanti di LMS, teman-teman mahasiswa dan juga dosen terkait mencari akar penyebab masalahnya. Mengklasifikasi, mengelompokkan, mengkonsultasikan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Jadi ini aktivitas Bapak Ibu di hari yang ke-10, ada Vicon dan juga diskusi tentunya yang ada di dalam LMS. Di hari yang ke-11, ini Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil pengelompokan penyebab masalah dan juga pengumpulan LK 1.3 yang akan kita kerjakan hari ini. Di hari yang ke-12, ini adalah menentukan kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya dan menentukan minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya. Nah, inilah dia nanti LK 1.4, LK terakhir untuk penentuan minimal 2 masalah ini harus sesuai dengan real yang ada di sekolah Bapak Ibu semua ya. Nah, inilah dia LK 1.3 penyentuhan penyebab masalah. Nah, di sini ada 4 kolom. Ini nomor masalahnya, nomor topiknya. Ini hasil eksplorasi penyebab masalah yang akan kita ambil dari LK 1.2. Dan di sini kita akan menentukan akar penyebab masalahnya itu seperti apa dan analisis akar penyebab masalahnya itu nanti seperti apa. Nah, ini LK 1.4 masalah yang terpilih yang akan diselesaikan ini minimal 2 harus kita bawa ya masalah yang terpilih dan akar penyebab masalahnya itu nanti seperti apa yang benar-benar real kita hadapi di sekolah. Nah, tujuannya nanti adalah untuk kita bawa di desain pembelajaran seperti apa yang akan kita buat desain pembelajarannya untuk menjawab atau memberikan solusi daripada akar penyebab masalah tersebut. Baik, inilah dia LK 1.3 penentuan penyebab masalah yang sudah saya mulai kerjakan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat daripada LK 1.2, hasil eksplorasi penyebab masalah ini masih bersifat bahan kajian-kajian literatur yang kita cantumkan dan wawancara ini kan masih bersifat hasil-hasil penelitian, hasil-hasil literatur dan hasil-hasil wawancara. Kita belum sepenuhnya mengelompokkan daripada hasil kajian literatur itu seperti apa yang akan kita sederhanakan untuk kita tulis di LK 1.3. Nah, di LK 1.3 ini saya sudah buat
bentuk sederhana daripada kajian-kajian literatur atau wawancara. Di sini ada 6 yang saya sudah buat. Ini yang saya ambil daripada LK 1.2. Contohnya hasil kajian literatur daripada masalah nomor 1 itu adalah peserta didik masih memiliki semangat atau motivasi belajar yang rendah. Nah, di sini hasil kajian literatur atau penelitian daripada Setiawan A tahun 2016, ini faktor-faktornya adalah kurang dukungan dari orang tua, guru atau lingkungan sekitar. Nah, ini nanti yang akan kita bawa ya, yang akan kita cantumkan di hasil eksplorasi di penentuan penyebab masalah. Terus di artikel berikutnya adalah faktor internal seperti keadaan kondisi keluarga kurang baik, eksternalnya seperti pembelajaran di kelas monoton. Dari sumber wawancaranya kita sederhanakan menjadi karena orang tua yang sibuk bekerja, ini faktor-faktornya. Terus pembelajaran kurang variatif, kurangnya stimulus dalam pembelajaran, kurangnya motivasi dari guru. Nah, ini nanti yang akan kita tulis di LK 1.3 di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi kita tidak perlu cantumkan di sini siapa penelitinya, kita tinggal menyederhanakan saja, membuat menjadi lebih sederhana terkait faktor-faktor yang menyebabkan daripada semangat atau motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, di sini saya sudah buat 6 faktor-faktor penyebab yang dari hasil eksplorasi itu. Di sini yang pertama adalah support dari orang tua yang kurang, kedua kondisi keadaan keluarga yang kurang baik, yang ketiga pembelajaran di kelas monoton, kurang motivasi guru, tidak ada stimulus dari guru, pembelajaran hanya ceramah. Nah, inilah dia hasil eksplorasi yang dari LK 1.2 kita buat di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah jadi lebih sederhana. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan akar penyebab masalah ini? Ya, di sini ada 6 faktor-faktor hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan akar penyebab utama masalah yang akan kita tuliskan di sini? Tujuan nanti LK 1.3 ini tentunya adalah ke LK 1.4 dan ke tahap kuliah selanjutnya adalah desain pembelajaran. Nah, diharapkan nanti dari hasil eksplorasi penyebab masalah ini, tipsnya adalah bahwa kita harus memilih hasil eksplorasi penyebab masalah atau akar penyebab masalahnya itu yang berasal daripada lingkungan sekolah atau dari guru itu sendiri ya. Jadi kalau kita misalnya di sini kelompokkan, yang berasal dari guru itu sendiri adalah mulai dari nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. Ini adalah hasil eksplorasi penyebab masalah atau analisis eksplorasi penyebab masalah yang berasal daripada guru. Nah, ini nanti yang akan kita kelompokkan. Sebenarnya pembelajaran di kelas monoton, kurang motivasi guru, tidak ada stimulus dari guru, pembelajaran hanya ceramah, ini kita sederhanakan menjadi sesimpel mungkin. Ini sebenarnya akar penyebab masalahnya kenapa bisa seperti ini, begitu ya. Nah, di sini saya sudah buat. Ternyata akar penyebab masalahnya itu adalah pembelajaran yang dilakukan tidak berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran di kelas ini bersifat monoton, ini berhubungan dengan pembelajaran yang tidak berpusat pada siswa. Kurangnya motivasi dari guru ini juga adalah pembelajaran yang tidak berpusat pada siswa. Tidak ada stimulus dari guru, ini juga adalah pembelajaran yang tidak berpusat pada siswa. Dan pembelajaran hanya ceramah ini juga sama, pembelajaran yang dilakukan tidak berpusat pada siswa. Nah, ini juga kita kaji lagi apakah akar penyebab masalah ini sudah benar-benar sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang terjadi di lapangan selama kita dalam mengajar. Jadi kita benar-benar pikirkan lagi apakah akar penyebab masalah ini terjadi pada diri kita sendiri, sehingga aspek-aspek ini benar-benar akan menjadi akar penyebab masalah. Nah, setelah dapat akar penyebab masalah, sekarang kita lakukan analisis akar penyebab masalah. Nah, kita bisa buat pembelajaran yang tidak berpusat
pada siswa adalah akar penyebab utama masalah, semangat atau motivasi belajar siswa tergolong rendah. Nah, selanjutnya, sekarang aksi kita bagaimana untuk menyikapi daripada akar penyebab masalah tersebut. Selanjutnya, guru akan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa yang dapat meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa menjadi meningkat. Nah, ini adalah aksi kita untuk menjawab daripada nanti akar penyebab masalah. Nah, kalau sudah ada aksi seperti ini, nanti kita lebih memudahkan untuk menyusun atau mendesain rancangan pembelajaran di tahap selanjutnya. Jadi, seperti inilah dia untuk menentukan akar penyebab masalah dan juga analisis akar penyebab masalah daripada masalah ini ya. Nih, yang warna merah ini, semangat atau motivasi belajar siswa yang tergolong rendah. Masalah yang nomor 2 adalah kemampuan dasar matematis siswa yang rendah. Nah, ini juga ini dari LK 1.2. Ini sumbernya masih bersifat mentah ya. Jadi nanti ini kita bisa lihat lagi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kemampuan dasar matematis rendah sesuai dengan hasil eksplorasi ini. Nah, di sini saya sudah buat ada 6 hasil eksplorasi penyebab masalah kemampuan dasar matematika siswa tergolong rendah. Yang pertama adalah kurang materi prasyarat dalam pembelajaran, menganggap pelajaran matematika itu sulit, cara mengajar guru yang tidak menarik, tidak ada bimbingan secara khusus, kurangnya minat bakat dalam operasi hitung, kurang biaya untuk mengikuti les tambahan. Nah, keenam hasil eksplorasi ini kita pikirkan lagi sebenarnya apa yang menjadi akar penyebab utama daripada hasil eksplorasi yang sudah ada ini, yang sudah ada dari kajian literatur dan juga wawancara yang sudah kita buat. Ternyata akar penyebab masalahnya adalah kurangnya bimbingan dalam pembelajaran dan pembelajaran yang kurang menarik sehingga kemampuan dasar matematika siswa tersebut adalah rendah. Nah, setelah dapat akar penyebab masalahnya, sekarang kita analisis kembali. Kurangnya bimbingan dalam pembelajaran dan pembelajaran yang kurang menarik adalah akar penyebab utama masalah kemampuan dasar matematika siswa tergolong rendah. Nah, selanjutnya aksinya adalah guru akan mendesain pembelajaran terbimbing yang menarik kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan dasar matematis siswa menjadi meningkat. Nah, ini untuk masalah yang kedua. Masalah yang ketiga adalah terkait, dan di sini komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang. Nah, di sini hasil eksplorasinya ada 4 saya buat ya berdasarkan LK 1.2 hasil kajian literatur dan juga wawancaranya. Yang pertama, orang tua kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, orang tua dan guru kurang bekerja sama dalam pembelajaran. Orang tua kurang memberikan perhatian kepada pendidikan anak. Yang keempat, komunikasi guru dan orang tua juga masih terbatas. Nah, dari keempat hasil eksplorasi masalah ini, kita bisa ambil akar penyebab masalahnya adalah kurangnya kolaborasi antara orang tua dan guru terkait pembelajaran. Nah, setelah dapat akar penyebab masalahnya ini, sekarang kita analisis lagi. Ternyata kurangnya kolaborasi antara guru dan orang tua terkait pembelajaran adalah akar utama komunikasi guru dan juga orang tua terkait pembelajaran adalah masih kurang. Nah, aksinya selanjutnya guru dan pihak sekolah akan memberikan ruang untuk guru dan orang tua dalam membahas terkait pembelajaran peserta didik. Masalah yang keempat adalah guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif. Nah, di sini ada 4 hasil eksplorasi penyebab masalahnya. Guru tidak memahami sintaks model pembelajaran inovatif, guru memerlukan pendampingan penerapan model pembelajaran inovatif, terbatasnya waktu guru dalam mendesain atau merancang model pembelajaran inovatif, banyaknya beban tugas mengajar. Nah, keempat aspek daripada hasil eksplorasi ini kita diskusikan bersama dengan teman-teman apa sebenarnya akar penyebab masalah dari sini. Nah, kita dapatlah kesimpulannya, ternyata guru kurang memahami bagaimana penerapan sintaks model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran. Nah, setelah dapat akar penyebab masalahnya, kita analisis lagi.
Guru kurang memahami bagaimana penerapan sintaks model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran adalah akar penyebab utama masalah guru belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif. Selanjutnya, guru akan mulai mempelajari model-model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik materi dan mengikuti seminar pelatihan model pembelajaran inovatif. Jadi di analisis ini ada aspek rencana aksi yang akan kita cantumkan untuk boleh nanti menjadi solusi daripada akar penyebab masalah tersebut. Nah, yang kelima dan keenam ini masih belum saya buat. Nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan saja atau membuat cara untuk mengisi hasil eksplorasi penyebab masalah ini ya, berdasarkan daripada hasil penelitian dan wawancara. Kita tinggal sederhanakan, kita buat, dan kita berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa PPG untuk menentukan akar penyebab utama masalah tersebut sesuai dengan kondisi real yang kita alami di sekolah kita masing-masing. Setelah dapat akar penyebab masalahnya, kita lakukan analisis seperti yang nomor 1 sampai nomor 4, apa rencana aksi yang akan kita lakukan untuk menjawab daripada analisis akar penyebab masalah tersebut. Nanti juga saya akan mencoba mengisi kembali nomor 5, nomor 6 ini jikalau sudah selesai. Ke 6 masalah atau topik masalah yang telah diidentifikasi, nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi untuk Bapak Ibu bisa melihat sebagai referensi. Baik, itulah yang bisa saya berikan pada video kali ini terkait LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi sesama mahasiswa PPG di LMS untuk menentukan akar penyebab masalah dari hasil eksplorasi yang sudah disederhanakan ini dan juga analisisnya nanti seperti apa. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti boleh dituliskan di kolom komentar, kita sama-sama berdiskusi. Ini mungkin kurang sempurna untuk dalam penentuan penyebab masalah. Agar lebih sempurna kita nanti bisa berdiskusi di kolom komentar. Baik, jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.